Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam cinta bagi kita semua. Selamat datang di acara DMM, Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Menyapa Masyarakat. Acara ini dapat diakses di sosial media Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember. Bersama saya, Caroline, akan menemani Bapak Ibu sekalian dalam 30 menit ke depan. Sahabat Dukcapil, perlu diketahui bahwasanya pada pagi hari ini DMM tidak seperti biasanya. Jadi kita saat ini sedang berada di alun-alun Kabupaten Jember bersama kegiatan Weswayai Pelayanan Admin Dukcapil Keren serta Gebiar IKD berkolaboratif dengan kegiatan KKN Kolaboratif 2023. Tentunya hari ini saya tidak sendirian. Ada Ibu Kadis, Ibu Isnaini Dwi Susanti, dan Bapak Amir selaku Kepala Bidang Pencatatan Sipil Kabupaten Jember. Baik, suksesnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentunya tidak lepas dari hebatnya kepemimpinan dan tim yang luar biasa. Mungkin dari Ibu Santi dapat menceritakan filosofi dan dari visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Oke, Mbak Olin, terima kasih. Salam cinta dari kami semua punggawa Dispen Dukcapil Kabupaten Jember ya. Saya yakin bahwa Dispen Dukcapil itu bisa melayani warga dengan baik apabila ada kerjasama yang baik antara petugas Dispen Dukcapil dengan semua warga. Maksudnya apa? Warga mengajukan pelayanan admin Dukcapilnya sudah tercukupi semua syaratnya, dan warga memahami tentang apa yang terjadi di Dispen Dukcapil pada saat beliaunya mengurusi kependudukannya. Kesuksesan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil itu tidak bisa ditentukan oleh 1-2 orang. Itu harus ditentukan oleh semua tim. Luar biasa tim Dispen Dukcapil ya. Pada saat melayani warga, kita berusaha layani dengan sabar. Kita senantiasa berusaha untuk tersenyum pada saat kita kemudian ada perkataan yang kurang menyenangkan dari masyarakat. Tapi saya yakin teman-teman juga tidak akan marah pada saat masyarakat marah. Karena apa? Karena masyarakat kan juga membutuhkan admin Dukcapilnya. Jadi ke depan terus kita solidkan tim Dispen Dukcapil ini. Kita terus sapa masyarakat tanpa kecuali. Apakah masyarakat tersebut mempunyai HP Android, apakah masyarakat tersebut berpendidikan tinggi atau pendidikannya rendah atau tidak berpendidikan. Tapi yang pasti kami Dispen Dukcapil wajib hukumnya untuk melayani siapapun itu, semua warga Jember. Bahkan bagi warga yang tinggal di Kabupaten Jember, bukan warga Jember, kemudian dia menanyakan admin Dukcapilnya, kami akan berusaha membantu warga. Sebagai contoh, ada warga ya kabupaten lain, dia sudah bertempat tinggal di Kabupaten Jember lebih dari 1 tahun. Saya temui kemarin itu bahkan di sini sudah 10 tahun ya. Dia dulunya tinggal di Irian di Papua sana. Makanya kami bantu warga seperti itu. Kami akan meminta dia untuk membuat surat pernyataan kepada Dispen Dukcapil agar bisa mencabut berkasnya yang ada di Papua, dan dengan surat pengajuan itu kami bersurat kepada Kadispen Dukcapil Papua, tanpa warga harus ke Papua, dia sudah bisa mempunyai surat pindah dari Papua, dan kami buatkan KK
serta KTP-nya. Oh ya, ini Mbak Olin, saya sangat kepikiran sekali dan saya sangat salah sebetulnya kalau ada warga yang kepingin dicetakkan KTP-nya ya, karena KTP-nya hilang misalnya, kemudian karena KTP-nya revisi, tapi kami tidak bisa cetakkan karena apa? Belangko KTP yang dari pusat itu terbatas. Pasti ada yang mempunyai pikiran, masa negara tidak punya belangko? Kan negara itu banyak uangnya. Tetapi pemerintah pusat itu yang mempunyai kewajiban mencetak belangkonya ya, agak salah dalam prediksi berapa belangko yang dibutuhkan. Kenapa salah? Bayangannya pusat bahwa warga kita yang belum mempunyai KTP itu adalah mereka yang belum perekaman. Ternyata tidak, mereka banyak juga yang hilang. Nah, kalau dulu pada saat kita mempunyai belangko itu kita cetakkan kan yang hilang. Akhirnya apa? Pada saat sekarang ya kita tidak bisa cetakkan yang pemula segera. Terus kemudian masyarakat yang butuh KTP hilang untuk dicetakkan juga kami tidak bisa memberikan solusinya. Tapi tidak usah khawatir ya masyarakat ini, tidak usah khawatir karena kita wajib hukumnya mencarikan solusinya. Antara lain dengan cara kita memberi identitas kependudukan digital. Saya yakin semua warga itu mempunyai HP Android, ya kan? Karena apa? Karena secara data orang Jember itu sudah hampir 90% mempunyai HP Android. Oleh karena itu kita ajak warga untuk mempunyai identitas kependudukan digital yang di dalamnya ada KTP warga yang mempunyai HP Android itu dan mempunyai kakak. Nah seperti itu ini Mbak Olin. Jadi intinya bahwa kesuksesan daripada pelayanan di Dukcapil itu karena tim yang solid dan warga yang peduli juga kepada admin Dukcapilnya. Baik Ibu, untuk IKD atau identitas kependudukan digital itu kan khusus bagi masyarakat yang memiliki HP Android. Jadi bagi Sobat Dukcapil yang belum memiliki HP Android itu mungkin bagaimana Ibu? Oke, bagi warga yang tidak mempunyai HP Android, solusinya adalah kita cetakkan biodata WNI. Biodata WNI itu kita cetak di kertas ya, Mbak Oli, di kertas dan isinya berupa data yang persis seperti KTPL. Dan di situ ada fotonya, ya kan? Ada fotonya persis kayak KTP, tetapi tidak tercetak di belangko KTPL. Pengajuannya di mana? Nah, pengajuannya sebenarnya masyarakat itu tidak usah jauh-jauh ya ke Dukcapil Jalan Jawa. Karena apa? Karena ada di 174 desa yang mempunyai lahbako. Dia bisa mengajukan melalui desa dan bisa mengajukan melalui kecamatan. Dan bagi warga yang paham tentang aplikasi bisa mengajukan melalui HP Android-nya. Nah, kita sudah sering sosialisasikan melalui WA Center kita, ya kan? Kemudian melalui JSIP, ya kan? Dan masyarakat itu hendaknya seringlah buka Instagram kami. Karena di situ sering informasi-informasi kami sampaikan kepada warga. Bahkan ada KTP warga yang sudah tercetak di Jalan Jawa 18, tapi belum diambil. Kami senantiasa share kan nama-namanya untuk diambil di Jalan Jawa 18. Sehingga masyarakat itu sekarang yang harus ada di dalam pikirannya bahwa pengurusan admin Dukcapil itu tidak boleh susah, itu aja ya Mbak Alin. Baik, luar biasa sekali. Tentunya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember ini tidak akan diam saja ya Ibu atas keresahan-keresahan Sobat Dukcapil. Untuk selanjutnya
apakah IKD ini sudah bisa digunakan di instansi atau beberapa lembaga lainnya, Ibu? Ya. Wah, ini sesuatu yang luar biasa pertanyaannya Mbak Olin. Kenapa? Karena ternyata di Surabaya sana sudah launching dengan Bank Jatim untuk bisa memanfaatkan KTP yang di dalam identitas kependudukan digital. Dan nanti malam kita diundang ke Surabaya kan, ini kita mau ke Surabaya nih Mbak Olin. Dalam rangka, ya tapi sekarang tugasnya siapa di sini ya kan? Nanti lain waktu harus ikut Mbak Olin ya. Jadi kita akan bertemu dengan semua pimpinan cabang Bank Jatim yang ada di Jawa Timur untuk mensosialisasikan dan membuat kerjasama bahwa KTP yang ada di identitas kependudukan digital itu wajib hukumnya bisa dilakukan ataupun diterima oleh Bank Jatim se-provinsi Jawa Timur. Bahkan kami sudah membuat surat ini ke OJK, Jakarta juga sudah membuat surat ke OJK, ke BI, ke perbankan-perbankan yang lainnya agar beliaunya memahami bahwa sebenarnya KTP yang ada di identitas kependudukan digital malah itu yang tidak bisa dipalsukan, Mbak Olin. Iya, malah itu yang asli itu, nggak bisa dipalsukan itu. Karena apa? Karena tidak bisa seseorang yang kemudian dia mencari KTP atau IKD orang lain masuk ke dalam HP Androidnya, ya kan? Karena apa? HP Android itu sudah terregister atas nama siapa? Ada kejadian. Ada seorang putra yang kemudian dia mengajukan IKD bapaknya. Tidak bisa karena namanya tidak sama, ya beda. Jadi tidak masuk datanya. Seperti itu Mbak Ali. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih Bu Santi. Selanjutnya, tadi saya lihat pada saat acara KKN kolaboratif ini tidak hanya tentang admin Dukcapil saja, tapi kalau nggak salah tadi ada beberapa pasangan yang kesini ya Pak Amir. Mungkin bisa dijelaskan untuk mereka itu lagi ngapain sih Pak kesini? Apa mereka itu install IKD aja atau menerima sesuatu mungkin? Sahabat Dukcapil yang saat ini sedang ikut mengikuti acara ini, akan saya sampaikan beberapa informasi yang terkait dengan tadi ya. Ada beberapa pasangan perkawinan non-muslim yang hadir dan mengikuti acara di acara KKN kolaboratif tahun 2023. Ini adalah mereka adalah pasangan suami istri yang sudah memiliki dokumen pemberkatan perkawinan tahun yang lampau, ada yang tahun 99 ya, ada yang ya baru saja ada, tapi belum sempat mencatatkan perkawinannya di Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil dan Kabupaten Jember. Ini memang ya, kalau untuk pencatatan perkawinan non muslim itu khususnya itu memang harus dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, harus. Beda kalau untuk non muslim itu kita juga ada nantinya isbat nikah itu untuk memperbaiki dokumennya, untuk memperbaiki data kependudukannya, status perkawinannya ya. Jadi mereka itu nanti kalau sudah selesai dicatat, status perkawinannya berubah dari belum kawin menjadi kawin, termasuk kakaknya, KTP-nya juga diubah. Tadi ada beberapa yang sudah dicetakkan KTP-nya, kemudian kakaknya ya. Memang ada satu ya tadi yang masih ada kendala, belum ada surat pindahnya dari Kabupaten asal. Jadi mereka itu sudah daftar ya, sudah daftar beberapa bulan yang lalu. Kemudian kita cetakkan, hanya saja tadi pemberian atau penyampaiannya kepada pendistribusiannya kepada mereka pas kebetulan kita juga memperingati Hari Kependudukan Internasional ya, kependudukan sedunia. Jadi makanya kita juga ingin sekali sahabat Dukcapil yang ada di Kabupaten Jember ini memiliki dokumen yang benar itu. Jadi ada beberapa pasangan yang mendaftarkan sebelum ini ya, ada sekitar 15. Cuman saya seleksi ya,
dan terakhir tinggal 10. Tinggal 10 tadi setelah disampaikan ya itu tinggal 9 karena ada satu pasangan yang masih kurang usianya, masih 17 dan 18. Menurut Undang-Undang 16 tahun 2019 ya itu usia perkawinan minimal 19 tahun. Ya, jadi tadi ada satu pasang dari pasangan umat Hindu itu yang belum kita layani. Itu prosesnya nanti ke pengadilan ya untuk minta dispensasi. Dan sama Muslim juga seperti itu. Kalau misalnya nikah atau perkawinannya itu belum mencukupi usianya, itu harus ke pengadilan agama untuk penetapan rekom ya, penetapan untuk izin perkawinannya. Oke, itu begitu Mbak Olin. Mungkin bisa dijelaskan lebih lagi terkait syarat-syarat untuk pencatatan perkawinan, baik itu non-muslim atau apa tadi Pak? Isbat nggih? Isbat nikah. Mungkin bisa dijelaskan lagi agar masyarakat di Kabupaten Jember ini bisa mengajukannya itu mudah Pak. Dan bagaimana pengajuannya itu bisa dilakukan. Terima kasih. Ya, jadi untuk melakukan atau pencatatan perkawinan ya yang tadi yang terkait dengan pencatatan terlambat untuk pencatatan perkawinan muslim itu sama ya, persyaratan sama asalkan usianya tidak kurang dari 19 tahun. Jadi yang pertama persyaratan yang utama adalah ada surat keterangan pemberkatan atau surat keterangan perkawinan dari pemuka agama atau yang kita sering kenal namanya pemberkatan perkawinan dari gereja itu ya, itu yang utama. Kemudian KK sama KTP, kemudian tambah lagi foto ya. Apabila yang bersangkutan salah satu pasangannya itu meninggal dunia, itu harap melampirkan surat atau akta kematiannya. Apabila cerai mati statusnya, cerai hidup statusnya, itu melampirkan akte perceraiannya. Itu kalau untuk non muslim tidak perlu ke pengadilan ya. Tapi kalau untuk muslim ya, perkawinan yang terlambat yang tidak dicatatkan sudah memiliki keturunan ya, itu bisa melakukan isbat nikah. Isbat nikah itu sering kita lakukan di sini ya di Dukcapil mulai tahun 2013. 2018 itu sudah ada, kemudian 2020 ya. Sekarang ini sekitar 7.000 lebih ya yang kita laksanakan isbat nikah. Jadi persyaratan mudah ya, tinggal melampirkan surat keterangan dari KUA ya. Surat keterangan dari KUA itu menyatakan bahwa perkawinannya pada tahun sekian dinikahkan oleh siapa, kemudian saksinya siapa ya, itu kan keterangan dari KUA seperti itu. Kemudian ada fotokopi KTP KK, cukup sudah itu. Kemudian kalau misalnya yang bersangkutan itu tidak memiliki biaya sama sekali, mau diikutkan program gratis yang ada di PA bisa, namanya Prodeo, Prodeo ya. Jadi itu sudah dibiayai oleh negara. Kalau di tempat kita yang sejak 2013 untuk melaksanakan isbat nikah itu dengan menggunakan anggaran APBD ya, APBD yang melekat di BPKA waktu itu, sekarang tapi sudah melekat di Dispenduk ya. Jadi itu yang kita. Terus kemudian persyaratan untuk yang muslim tadi ya, dari surat keterangan dari KUA, kemudian KK, KTP itu harus dinasegel di kantor pos ya, ditempel materai, distempel, tanda tangani oleh petugas kantor pos. Gitu Mbak Olin. Terima kasih Pak Amir atas penjelasannya. Ini ada sedikit pertanyaan lagi nih Pak yang sering muncul dari masyarakat terkait dengan akte kelahiran. Jadi saya tuh kan punya akte kelahiran di tahun 1998. Nah, saya ingin mengubah akte saya menjadi barcode. Apa itu bisa ya Pak ya? Ya, pada dasarnya untuk produk pencatatan sipil ya itu diterbitkan satu kali untuk seumur hidup. Ya, jadi kalau Mbak Olin punya akte kelahiran tahun sekian tadi itu, kemudian tidak ada kebutuhan, tidak ada kerusakan, ya, tidak hilang, ya, dan masih ada di Mbak Olin,
itu tidak perlu untuk diubah menjadi barcode. Gitu. Tapi kalau hilang, rusak sesuai dengan ketentuan Permendagri 108 itu bisa ya. Tapi jangan kemudian ketika butuh aku kepingin yang barcode kemudian pura-pura hilang, nggak boleh ya. Iya, dihilangkan atau dirusak itu nggak boleh. Gitu. Jadi satu kali penerbitan untuk seumur hidup. Apabila terjadi kesalahan atau revisi atau perubahan nama, itu tetap kita pakai akte yang lama tadi. Kemudian diberi catatan pinggir, ya, diberi catatan atau pembetulan di belakangnya. Oke, begitu. Oke, Mbak Ulin, semenyampang kita hari ini bisa bertemu dengan sahabat-sahabat Dukcapil, bahwa sahabat-sahabat harus paham, kita itu ingin sekali agar masyarakat itu bahagia dalam menerima pelayanan kami. Tetapi kami menyadari bahwa yang harus kami layani 2.600.000 kan warga, tentunya pasti ada yang kemudian tidak puas dan mengatakan lama. Oleh karena itu wajib hukumnya kita meminta maaf untuk itu ya kan. Tetapi setelah saya pelajari, kenapa sih kok ada yang mengajukan lewat WA online, lewat SIP, tapi kok kemudian lama? Saya coba lihat lagi, yang lama itu di mananya? Oh ternyata yang mengajukan KTP karena hilang, itu pasti lama pada saat sekarang. Ya, karena belangkonya kan kita kosong terbatas, untuk yang terbatas untuk pemula. Yang hilang tadi kan. Karena apa? Kami harus prioritaskan kepada anak-anak kita yang belum mempunyai KTP sama sekali gitu, yang baru perekaman, dan itu yang harus kami cetakkan. Karena tidak ada solusi lain bagi mereka. Tidak bisa kita beri IKD, tidak bisa kemudian kita beri biodata WNI ya. Itu masalah KTP. Tapi ada juga kemudian masyarakat itu yang agak marah-marah ya, bahkan mungkin marah di medsos ya, atau marah sungguhan. Karena apa? Karena ternyata dia sudah mengajukan lewat WA online atau SIP dipending. Saya pelajari, kenapa ini dipending? Oh, ternyata di buku nikahnya itu yang difoto bukan yang asli. Nah, harusnya yang difoto itu kan yang asli. Iya, karena agar data warga itu benar gitu loh ya. Nah, kalau gimana kalau kemudian warga itu datanya nggak sama, misalnya di buku nikahnya itu M ya, atau Santi ya, Santi I, tetapi di kakaknya KTP Santi Y. Tidak usah khawatir sebetulnya masyarakat itu. Kita lihat dokumen negara yang lain, misalnya ada nggak akte kelahiran kita. Kalau akte kelahiran sama dengan buku nikah, oke, ternyata kita lihat yang lain, misalnya, oh ternyata di ijazahnya ya Pak Amir ya, lah akte kelahirannya itu tapi dia terbitnya setelah ijazah loh ya, jangan sebelum ijazah. Kalau sebelum ijazah berarti ada kesalahan yang dilakukan oleh bukan kami ya, gitu ya, benar nggak? Ya. Kalau bisa, makanya kalau pada saat anak kita itu sedang mengajukan tentang ijazahnya atau data sekolahnya dilihat dulu, jangan sampai salah. Jadi permasalahan kependudukan itu saya yakin sampai kapanpun tidak akan bisa sempurna. Karena kami tidak bisa menerima syarat yang tidak sesuai dan yang tidak dibolehkan ya. Kami tidak bisa kemudian menerima semua berkas warga yang tidak ada dasar hukumnya yang pasti. Itu kami salah. Tapi masyarakat harus kami betulin datanya itu. Datanya harus sama antara akte kelahirannya, antara buku nikah orang tuanya, kemudian ke depan dengan ijazahnya ya, dan dengan dokumen negara yang lain itu harus satu. Nggak boleh kemudian yang ini A, yang ini B, yang ini C. Waduh, kesulitan nanti ke depan. Juga begitu tentang paspor kita. Banyak sekali yang kemudian masyarakat itu marah-marah. Saya sudah mengurusi KK untuk disamakan dengan paspor. Kok nggak bisa diselesaikan oleh Dispenuk Capil? Mohon maaf, kami harus merubah KK KTP
sesuai dengan dokumen negara yang lain. Apa dokumen negara yang lain? Adalah akte kelahiran, ijazah, buku nikah. Nggak boleh kemudian kita menggunakan produk ya lembaga lain itu sebagai dokumen untuk merubah KK dan KTP. Dan bagaimana kalau kemudian tidak ada dokumen negara yang lain, misalnya namanya M. Hasan ya, tapi seharusnya Muhammad Hasan. Oleh karena itu ini harus ada penetapan pengadilan. Banyak masyarakat yang mengatakan ruwet ini penetapan pengadilan. Saya sering komplain karena saya pernah kan dulu jadi kasubag bantuan hukum ya kan. Saya tanyakan, benar nggak ngurusi penetapan pengadilan itu susah, lama? Loh, enggak Bu Santi, ayo segera akan kita bantu. Dan bahkan di PA ada petugas kita juga kan yang ada di pengadilan agama itu untuk membantu warga yang kesulitan niknya atau pada saat sudah ada putusan cerai, kemudian serta-merta kami beri perubahan KK ya statusnya, cuma KTP sementara ini kami beri Bioda KWNI gitu ya Mbak Olin ya. Baik, luar biasa sekali. Jadi bagi masyarakat yang ingin melakukan pengajuan, silakan segera dilakukan pengajuan bisa melalui layanan aplikasi SIP atau melalui layanan WA online. Dan untuk informasinya dapat diakses melalui sosial media Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember. Begitu. Pertanyaan terakhir nih untuk Ibu Santi dan Pak Amir. Apa yang diharapkan dari kolaborasi antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember dengan KKN Kolaboratif 2023 ini? Mungkin bisa dijelaskan apa tanggapannya? Ya. Oke, saya yakin bahwa masyarakat itu tidak semuanya bisa mengurusi admin dukcapilnya, karena anak-anak mahasiswa yang akan terjun ke masyarakat itu akan tahu tentang permasalahan yang dihadapi oleh seseorang di desa itu. Oleh karena itu saya berharap sekali anak-anak mahasiswa bisa membantu kami bagaimana agar warga masyarakat Jember ya mempunyai admin dukcapil semuanya dan identitasnya itu benar. Identitasnya satu. Ya, maaf, saya sering juga tahu ada kemudian penerima bantuan sosial ya, niknya tidak sama dengan KK dan KTP-nya. Nah, mereka menghendaki agar kita merubah KK dan KTP-nya. Nah, jangan seperti itu. Harusnya yang diubah adalah di daftar penerima bantuan itu ya, karena anak-anak atau teman-teman kita yang KKN hari ini sudah pada terjun ke masyarakat, makanya agar mahasiswa itu tahu bahwa oh ternyata Dukcapil itu ingin melayani warganya, sehingga mereka mempunyai suatu pemahaman yang sama dengan kami bahwa kita harus melayani warga dengan benar-benar, dengan maksimal, dan pelayanan itu harus dilakukan dengan gratis ya, dengan gratis, tidak usah bayar, dengan gratis, tidak boleh membayar karena aturan undang-undang seperti itu ya Mbak Olin. Itu yang bisa saya sebagai penutup dari ini ya bincang kita ya, nanti ada lagi ya Mbak Olin ya. Selanjutnya oke. Ini Pak Amir monggo. Oke. Intinya tadi sudah dijawab semua sama Bu Kadis ya. Tujuan dari kita bersinergi dan dengan KKN Kolaboratif 2023 adalah berharap agar mahasiswa yang hadir di sini yang akan terjun ke bawah ke tempat KKN itu dapat menginformasikan apa-apa yang ada di Dukcapil. Bahwa di Dukcapil itu ada layanan tentang administrasi kependudukan yang dibutuhkan oleh masyarakat, yang menjadi layanan dasar untuk dasar pelayanan gitu. Ya, jadi dengan harapan itu ya nanti untuk dasar dari untuk menginformasikan kepada masyarakat itu aja. Okay. Baik, luar biasa sekali ya materi kita pada pagi hari ini. Dan tidak terasa sudah 30 menit berlalu. Ini saya ada sedikit pantun nih Bu.
Jalan-jalan naik mobil. Jangan lupa membeli ketupat. Sampai jumpa dengan Disduk Capil dalam acara Dinas Kependudukan Menyapa Masyarakat. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.